Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Azka Syahidah dari PAI 4B. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas salah satu mata kuliah ICT. Untuk kali ini saya akan sedikit membahas mengenai teknik pencarian informasi berbasis internet. Bagaimana yang telah kita ketahui dan rasakan, manfaat dari internet itu sendiri sangatlah banyak. Teknologi ini sendiri sudah banyak tersebar di kota-kota besar maupun kecil di Indonesia. Bahkan masyarakat pedesaan sudah bisa menjangkau internet itu sendiri. Maka dengan meluasnya jangkauan internet ini, semakin berkembangnya teknologi di zaman sekarang, itu justru semakin memudahkan manusia mendapatkan informasi dalam kehidupan sehari-hari. Baik, yang selanjutnya ialah pencarian informasi. Di zaman sekarang ini kebutuhan suatu informasi pada era digital ini cukup tinggi dan akan semakin tinggi, terutama informasi dari internet. Contohnya ya seperti ketika kita tidak mengetahui sesuatu, kebanyakan orang-orang akan mencari tahu itu dari internet itu sendiri. Nah, tingginya kebutuhan akan informasi tersebut dapat diperoleh dengan beberapa cara. Pertama di sini ialah search engine atau mesin pencari. Contohnya ialah Google, Yahoo, dan masih banyak yang lainnya. Ya seperti yang kita ketahui ya, Google dan Yahoo ialah mesin yang sering kita gunakan untuk mencari suatu informasi atau yang lain-lainnya. Yang selanjutnya ialah melalui aplikasi percakapan atau chatting. Informasi dapat kita dapatkan melalui berkomunikasi dan berinteraksi melalui internet di aplikasi chatting tersebut, ataupun dengan bergabung dengan grup-grup yang terdapat dalam contohnya itu seperti WhatsApp, Telegram, Line, dan lain-lainnya. Yang selanjutnya melalui aplikasi pertemuan online, yang merupakan aplikasi yang dapat digunakan untuk mengadakan suatu pertemuan atau komunikasi dimanapun dan kapanpun via internet yang tidak mengharuskan kita untuk bertemu langsung satu sama lain. Contohnya itu seperti yang sering kita gunakan yaitu Zoom, Google Meet, dan masih banyak yang lainnya. Yang terakhir ialah media sosial. Informasi di zaman sekarang ini sudah banyak bisa diakses melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan masih banyak yang lainnya. Yang selanjutnya ialah apa yang dimaksud dengan search engine. Search engine diartikan sebagai alat yang membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mengakses informasi. Menurut Jasmadi, search engine atau mesin pencari disediakan untuk membantu para pengguna internet menemukan suatu topik atau informasi melalui beberapa situs yang berkaitan dengan topik dan menggunakan fasilitas pada mesin pencari. Yang selanjutnya ialah macam-macam mesin pencari. Banyak mesin pencari yang ada pada media internet. Mesin pencari yang disediakan guna memudahkan dalam mengakses dan menemukan informasi sesuai kebutuhan pengguna internet. Nah, sebagaimana di sini, yang pertama itu ialah Google. Tahun peluncuran 1998, alamat situs dapat kita jangkau dengan www.google.com. Yang kedua, terdapat Yahoo, tahun rilis 1995. Alamat situs ialah www.yahoo.com. Yang ketiga ialah ASK, tahun rilis 2005. Alamat situs yaitu www.ask.com. Yang keempat, MNS Search, tahun rilis 1998. Alamat situs www.msn.com. Yang selanjutnya, LookSmart, tahun rilis pada tahun 1996, alamat situs www.looksmart.com. Selanjutnya, Webcrawler, tahun peluncuran 1994, alamat situs www.webcrawl.com. Yang selanjutnya, Netherlight, tahun rilis 1997, alamat situs www.netherlight.com. Yang selanjutnya yaitu Fast Search, tahun rilis pada tahun 1999, alamat situs bisa dijangkau dengan www.alterweb.com. Yang selanjutnya yaitu Lycos, dirilis pada tahun 1995,
alamat situs www.lycos.com. Yang selanjutnya yaitu AltaVista, dirilis pada tahun 1995, alamat situs www.altavista.com. Yang selanjutnya Savvysearch, dirilis pada tahun 1995, alamat situs savvysearch.com. Yang terakhir yaitu Dogpil, dirilis pada tahun 1995, alamat situs yaitu www.dogpil.com. Yang selanjutnya yaitu karakteristik mesin pencari. Mesin pencari yang disediakan memiliki jenis dan karakteristik yang berbeda sesuai kebutuhan pencari informasi. Yang pertama itu Human Organized Search Site. Human Organized Search Site merupakan jenis karakteristik mesin pencari yang bekerja berdasarkan penilaian manusia terhadap subjek yang ditentukan. Karena tidak seperti situs pencarian komputer yang telah diciptakan, manusia bisa menilai data untuk relevansi dan kategori mereka dengan cara yang berguna bagi mereka sendiri. Mesin pencari ini memperkerjakan pengguna internet yang telah ahli di bidangnya. Misalnya, seorang tertarik berkebun, seseorang yang ahli tentang berkebun mampu mengatur situs berkebun. Contohnya, mesin pencari ini yaitu Yahoo dan Looksmart. Yang selanjutnya yaitu Computer Created Search Engine. Jenis karakteristik ini menyajikan dalam indeks yang terkadang menyajikan banyak informasi, walaupun melebihi yang diinginkan pencarian informasi atau netter. Search engine ini telah menggunakan software laba-laba atau spider, software yang dapat menjelajah seluruh situs dan mengumpulkan kembali yang sedikit diatur dengan campur tangan manusia, seperti Netherlike, Excite, WebCrawl, dan Fast Search. Yang selanjutnya yaitu Hybrid Search Site. Mesin pencari ini umumnya menggunakan kerja manusia yang dilengkapi dengan indeks komputer, sehingga hasil pencarian yang ditemukan akan lebih akurat dan relevan. Adapun situs hybrid yang populer saat ini adalah Google, Lycos, MSN, dan pencarian Netscape. Mesin pencarian Google masuk ke dalam mesin pencarian populer dalam peringkat pertama dengan memberi informasi sesuai pertanyaan. Yang terakhir yaitu Meta Search Site. Mesin pencarian ini akan mengirim permintaan pengguna internet ke beberapa alat pencari lainnya yang berbeda dan mengkomplikasi hasil sehingga menyajikan tampilan yang luas. Contoh mesin pencarian ini yaitu GoToNet atau Netacrawl, Supercrawler, Savvysearch, dan Dogpil. Baik, yang terakhir terdapat teknik pencarian pada search engine Google. Banyak informasi pada mesin pencari Google mengharuskan netter memiliki kemampuan pencarian informasi. Yang pertama itu pencarian acak. Pencarian ini yang biasanya dilakukan oleh para pencari internet. Teknik yang dilakukan adalah dengan memasukkan istilah atau kata kunci secara acak, tanpa memperhatikan kategori yang dibutuhkan. Penelusuran informasi seperti ini tidak memberikan informasi sesuai kebutuhan, dikarenakan pencarian ini tidak dilakukan secara sistematis. Yang kedua, terdapat pencarian berdasarkan kategori. Pada mesin pencarian Google terdapat beberapa kategori pencarian. Kategori ini dapat digunakan sesuai kebutuhan netter seperti gambar, maps, YouTube, berita, Gmail, dokumen, kalender, dan lainnya. Yang selanjutnya yaitu pencarian spesifik. Pencarian ini dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas yang dimiliki oleh mesin pencari seperti pencarian lanjutan atau advanced search. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.